Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik, kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 1. Yang ada di LKS halaman 26 sampai dengan halaman 29. Materi pembelajaran 1 anak-anak, setiap gerakan memiliki arah. Ada gerak ke kanan dan ke kiri, juga gerakan ke atas dan ke bawah. Mari mengamati. Perhatikan gerakan ayam ketika makan. Dalam kehidupan sehari-hari, ayam melakukan berbagai gerakan. Gerakan kepala ayam ketika makan, ada juga gerakan ayam yang lain. Gerakan ayam ketika mematuk makanan, ada ayam yang menggerakkan sayapnya, ada ayam yang menggerakkan kakinya. Tampak pada gambar ini ada ayam yang sedang mematuk makanan, menggerakkan sayapnya, kemudian juga ada yang menggerakkan kakinya. Mari berkreasi anak-anak, perhatikan gerakan Hasan berikut ini. Tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Tampak pada gambar ini Hasan sedang menirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Kepalanya ini digerakkan ke bawah dan ke atas secara bergantian, seperti yang ada pada gambar. Tirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan. Tampak pada gambar ini Hasan sedang menirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan. Kakinya ini dientakkan dengan mengentakkan kaki secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kiri diangkat dulu, kemudian dientakkan ke bawah, kemudian kaki kiri diangkat, kemudian dientakkan lagi, dan seterusnya seperti itu secara bergantian. Tirukan gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Tampak pada gambar ini kedua lengan diangkat, kemudian diturunkan, kemudian diangkat lagi dan diturunkan lagi, dan seterusnya seperti gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Lanjut ke gambar yang keempat, tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Tampak pada gambar ini kedua lengan atau tangan diturunkan secara perlahan seperti gerakan ayam yang terluka sayapnya. Evaluasi anak-anak. Baik, di sini sudah ada beberapa soal. Kita bahas bersama-sama anak-anak. Untuk soal yang pertama, hewan apa yang ditirukan oleh Hasan? Hewan yang ditirukan oleh Hasan adalah ayam. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Jelaskan cara menirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Gerakan kepala dengan menggerakkan kepala ke bawah dan ke atas secara bergantian itu merupakan cara menirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jelaskan cara menirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan. Menirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan dengan mengentakkan kaki secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Selain gerakan ayam, gerakan apa lagi yang dapat ditirukan gerakannya? Gerakan yang dapat ditirukan gerakannya selain gerakan ayam itu bisa juga gerakan bebek dan gerakan kupu-kupu terbang. Boleh juga gerakan hewan yang lain yang anak-anak ketahui. Kemudian soal kelima, tirukan gerakan di atas satu persatu. Nanti anak-anak bisa mencobanya gerakan yang ada di atas tadi bersama orang tuamu di rumah.
Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang cara menulis dengan huruf tegak bersambung. Masih ingatkah bukan? Tentu anak-anak masih ingat ya. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Mari membaca anak-anak, perhatikan teks berikut. Baik, di sini sudah ada teks tentang ayam. Nanti Ibu bacakan teksnya, nanti anak-anak menyimak. Nanti anak-anak boleh juga sambil membaca yang ada di LKS. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Evaluasi anak-anak, jawablah pertanyaan berdasarkan isi teks di atas. Tuliskan jawaban dengan huruf tegak bersambung. Baik, di sini sudah ada beberapa soal. Nanti anak-anak menjawab soal tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung atau Latin. Boleh ditulis di LKS, boleh juga ditulis di buku halus maupun di buku tulis. Baik, kita lanjut ke soal nomor 1 anak-anak. Berapa jumlah kaki ayam? Jumlah kaki ayam itu ada 2. Selanjutnya untuk soal nomor 2, apa sajakah makanan ayam? Makanan ayam adalah hewan-hewan kecil di dalam tanah dan biji-bijian. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Bagaimanakah cara ayam berkembang biak? Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Berapa lama telur ayam dapat menetas? Telur ayam dapat menetas setelah dierami selama 21 hari. Bacalah teks di atas di depan teman-temanmu. Nanti anak-anak bisa membacanya, membaca teks ayam tadi di depan orang tuamu. Ayam Aisyah dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Baik anak-anak, sebagai tambahan pengetahuan, ini Ibu akan bacaan tentang protein. Protein itu merupakan zat pembangun tubuh. Protein bisa membuat tubuh kita tinggi dan besar. Protein yang berasal dari hewan itu disebut protein hewani. Contoh makanan yang mengandung protein hewani yaitu daging, susu, telur, dan ikan. Protein yang berasal dari tumbuhan itu disebut protein nabati. Contoh makanan yang mengandung protein nabati yaitu tahu dan tempe. Mari mengamati. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Baik anak-anak, di sini sudah ada 4 timbangan yang berbeda-beda. Untuk timbangan yang pertama ini namanya timbangan pasar. Timbangan pasar ini bisa dilihat, bisa anak-anak lihat biasanya di warung ataupun yang ada di
pasar. Timbangan ini cocok untuk pedagang, misalnya ada daging ayam, beli bawang merah ataupun bawang putih bisa menggunakan timbangan pasar. Kemudian untuk gambar yang kedua adalah timbangan kue. Timbangan kue ini biasa digunakan untuk menimbang bahan baku untuk membuat kue atau roti seperti tepung terigu, gula pasir, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga yaitu timbangan duduk. Timbangan duduk ini biasa digunakan atau cocok digunakan untuk menimbang misalnya 1 karung beras ataupun yang lain yang biasanya jauh lebih berat. Kemudian timbangan yang keempat adalah timbangan buah. Misalnya ini anak-anak pergi ke pasar terus membeli buah. Nah, biasanya untuk menimbang buah ini menggunakan timbangan buah. Mari berlatih anak-anak. Tentukan jenis timbangan yang digunakan berdasarkan cerita berikut. Baik, di sini kita akan menentukan jenis timbangan yang sesuai atau yang cocok berdasarkan dengan cerita. Kita lanjut ke soal nomor 1 anak-anak. Ibu ingin membuat roti di rumah. Timbangan yang digunakan oleh ibu untuk menimbang bahan baku seperti tepung terigu dan gula pasir adalah, nah di sini ibu itu ingin membuat roti di rumah. Timbangan yang cocok digunakan oleh ibu adalah timbangan kue karena akan membuat roti. Selanjutnya untuk soal nomor 2, Pak Eko membeli 3 kg daging ayam di pasar. Timbangan yang cocok digunakan oleh pedagang adalah Pak Eko adalah timbangan pasar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Paman membeli 1 karung beras. Timbangan yang digunakan adalah untuk berat 1 karung beras ini cocok ditimbang dengan menggunakan alat timbangan duduk. Selanjutnya untuk soal nomor 4, Bibi membeli buah apel di pasar. Timbangan yang biasa digunakan adalah oleh penjual buah itu adalah timbangan buah. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.